Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang perilaku atau budaya hidup bersih dan sehat, saya akan memperkenalkan diri saya dulu sebelumnya ya. Nama saya Tonira. Sehari-hari saya dipanggil Ito. Saya bekerja di Puskesmas Telaga Murni sebagai penanggung jawab program promosi kesehatan di Puskesmas Telaga Murni. Baik, kita mulai saja ya. Apa sih budaya atau perilaku hidup bersih dan sehat itu? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat atau budaya hidup bersih dan sehat itu ada beberapa tatanan. Karena saya memberikan materinya di sekolah, jadi saya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau budaya hidup bersih dan sehat itu di tatanan sekolah, ya. Di mana perilaku hidup bersih dan sehat itu untuk di tatanan sekolah ada 8 poin. Karena sekarang adanya pandemi, jadi perilaku hidup bersih dan sehat atau budaya hidup bersih dan sehat kita tambah dengan protokol pencegahan COVID-19 di sekolah. Apa sih pengertian dari PHBS di sekolah atau perilaku hidup bersih dan sehat atau budaya hidup bersih dan sehat di sekolah itu? Yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, ini 8 indikator atau macam PHBS di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah atau membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Untuk jamban yang bersih dan sehat itu ada syaratnya juga ya. Apa sih jamban yang bersih dan sehat itu? Ada sendiri ininya ya, bentuknya yaitu seperti leher angsa. Kemudian yang keempat yaitu olahraga yang teratur dan terukur. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk dengan cara menguras bak mandi secara berkala atau sebaiknya tidak perlu menggunakan bak mandi, diganti dengan ember atau bak yang gampang dibersihkan setiap saat. Nah, yang penting sekali ini yang keenam, tidak merokok di sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Yang ketujuh yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara berkala 6 bulan sekali. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Apa sih cuci tangan pakai sabun atau disingkat dengan CTPS? Mengapa kita harus mencuci tangan? CTPS atau cuci tangan pakai sabun dan di bawah air mengalir adalah salah satu tindakan sanitasi
dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun untuk memutus mata rantai kuman, atau sekarang memutus mata rantai virus corona atau COVID-19. Kemudian salah satu upaya pencegahan penyakit, karena tangan menjadi agen kuman atau kontak langsung dan tidak langsung. Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia atau binatang, kemudian dengan virus-virus di udara atau cairan tubuh lain terkontaminasi saat tidak mencuci tangan dengan sabun. Memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain, atau dapat menularkan secara tidak langsung kepada orang lain, misalkan dengan berjabat tangan. Nah, untuk saat ini kan makanya kita dilarang untuk berjabat tangan. PBB sendiri mencanangkan 15 Oktober adalah sebagai Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia. Nah, CTPS itu dapat mencegah penyakit yang melalui kulit, pernapasan, saluran cerna, mata, dan hidung. Kalau kulit otomatis bersentuhan langsung, kemudian pernapasan, kemudian saluran cerna juga, mata, dan hidung. Ada syaratnya ya, mencuci tangan dengan sabun itu, cuci kedua tangan atau menggunakan dengan 7 langkah. Cuci kedua tangan pakai sabun dengan air mengalir atau air yang disiramkan atau dituang. Kemudian sumber airnya dari sumber air yang aman, tersedia sistem pembuangan air limbah atau SPAL. Jenis sabun untuk mencuci tangan, segala jenis sabun, sabun antiseptik atau antibakteri yang sering dipromosikan pada publik, belum ada penelitian atau membuktikan sabun tertentu lebih baik atau tidak seefektif di iklan. Perbedaan antara sabun antiseptik dan sabun biasa adalah mengandung antibakteri umum atau triklosan. Nah, syarat-syarat air bersih apa sih? Air bersih itu air yang tidak berwarna, tidak keruh, bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, dan busa atau limbah. Tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengandung bakteri tentunya atau virus. Kapan saja cuci tangan itu dilakukan? Yang pertama, setelah buang air kecil atau air besar, setelah menyentuh binatang atau kotorannya, sebelum atau sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, sebelum memegang bayi untuk ibu-ibu. Nah, adik-adik yang perempuan ini kan pastinya calon ibu ya dari bayi-bayi nantinya. Kemudian sebelum dan sesudah mengganti popok bayi itu bagi ibu-ibu rumah tangga. Terus sesudah membersihkan hidung atau sebelum memegang area wajah. Sesudah batuk dan bersin, khawatir kuman atau virus itu menempel di tangan. Sebelum dan sesudah mengobati luka, sebelum dan sesudah menangani mungkin kalau untuk di sekolah teman yang sakit ya. Terus setelah membuang sampah, sebelum sesudah memasang
kacamata setelah menggunakan atau setelah dari toilet umum. Nah, untuk waktu-waktu terpentingnya yaitu 5 waktu yang sangat penting untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Yang pertama yaitu sebelum makan, kemudian yang kedua sesudah buang air besar. Bagi ibu-ibu tentunya sebelum memegang bayi, kemudian setelah ceboki anak atau setelah anak buang air besar, dan sebelum menyiapkan makanan. Nah, ini 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, memulai mencuci tangan. Tangan dibasahkan dengan menggunakan air mengalir, kemudian sabun dan gosok sampai berbusa. Gosoklah dengan seksama selama 20 detik. Gosokkan telapak tangan, punggung tangan, antara jari dan bawah kuku. Kemudian bilas sampai bersih dan gunakan lap untuk mengeringkan, kemudian untuk menutup kerannya. Kemudian tangan dikeringkan. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu jajan di kantin sekolah yang sehat. Mengapa kita harus jajan di kantin sekolah yang sehat atau membawa bekal dari rumah? Makanan dan minuman yang dijual cukup bergizi, terjamin kebersihannya. Menjajal makanan berpenampilan bersih dan sehat. Makanan yang bergizi akan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan siswa, sehingga siswa menjadi lebih berprestasi di sekolah. Tersedianya air bersih yang mengalir dan memakai sabun untuk mencuci tangan dan peralatan makanan. Tersedianya tempat sampah yang tertutup dan saluran pembuangan air kotor. Kemudian adanya pengawasan terhadap kantin sekolah secara teratur oleh guru, siswa, dan komite sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Usahakan sampah dipisah antara sampah basah dan sampah kering. Karena sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivasi manusia maupun alam. Membuang sampah pada tempatnya, menghindari tubuh supaya tidak tertular dari penyakit, juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sampah dibedakan menjadi 3 jenis. Sampah anorganik atau sampah kering yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami, contohnya seperti logam kaleng, logam besi, dan lain-lain. Kemudian sampah organik atau sampah basah, yaitu yang dapat mengalami pembusukan secara alami, contohnya seperti sisa sayuran, sampah dapur, dedaunan, dan lain-lain. Nah, ini ada sampah yang ketiga yaitu sampah berbahaya, contohnya seperti botol obat serangga atau obat nyamuk, kemudian jarum suntik bekas. Nah, mungkin untuk sampah yang ketiga di sekolah tidak ada ya. Makanya tadi saya sebutkan hanya 2 jenis saja, dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah. Yang keempat yaitu mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Nah, ini kita harus senam. Apa sih keuntungan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin? Terhindar dari penyakit jantung dan lain-lain, ya. Kemudian kalau untuk saat ini yaitu diharuskan untuk berjemur karena supaya mendapatkan vitamin D3 yang dapat mencegah tertularnya dari virus corona atau COVID-19. Dan kemudian bagi yang
khawatir untuk berat badannya meningkat, berat badan akan terkendali. Kemudian otot lebih lentur dan tulang juga akan lebih kuat. Kemudian bentuk tubuh menjadi bagus dan lebih bertenaga dan juga bugar. Daya tahan tubuh terhadap penyakit baik atau tidak mudah terserang sakit, terutama virus corona untuk saat ini. Kapan sih melakukan olahraga atau aktivitas fisik? Harus setiap hari dilakukan minimal 30 menit ya, setiap harinya. Kemudian yang kelima yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan atau tubuh serta status gizi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan kesehatannya. Nah, yang keenam, bebaskan dirimu dari asap rokok. Kenapa kita harus menghindari asap rokok? Karena kandungan dari rokok itu sendiri yaitu 4.000 bahan kimia, 43 senyawa yang bersifat karsinogen atau racun. Bahan utama rokok itu ada nikotin, tar, karbon dimonoksida. Nikotin sendiri dapat merusak jantung dan sirkulasi darah serta menimbulkan kecanduan. Tar yaitu bahan kimia beracun menyebabkan kanker paru-paru. CO atau gas beracun yang mengakibatkan berkurangnya oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Alasan merokok rata-rata yaitu ingin tahu atau coba-coba. Merokok sekedar ingin tahu, percaya dapat berhenti kapan saja, sifat coba-coba dapat menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Ingin dianggap dewasa, karena mungkin untuk yang merokok tampak lebih dewasa, merasa dengan rokok di tangan lebih percaya diri. Rokok dipakai untuk menutupi kelemahan diri, tidak sadar bahwa merokok membahayakan diri sendiri. Pengaruh lingkungan atau tekanan kelompok. Lingkungan punya pengaruh besar agar orang merokok. Makanya sebaiknya hindari dari lingkungan yang kurang baik, ya, terutama untuk anak-anak remaja. Karena merokok itu adalah gerbang utama untuk mengenal narkoba. Kemudian tekanan kelompok dapat berupa tantangan atau ancaman. Misalkan kalau tidak merokok, tidak ditemani, dan sebagainya. Kemudian alasan merokok lainnya yaitu korban iklan. Iklan rokok banyak menjual hayalan, kecantikan, kekayaan, kesuksesan, pengalaman yang menantang. Nah, itu karena efek iklan yang ditayangkan berulang-ulang sehingga mampu menghipnotis alam bawah sadar konsumen sehingga percaya pada iklan itu sendiri. Nah, ini contoh tubuh seorang perokok. Ya. Rambut menjadi rontok, mata akan menjadi katarak, kulit akan keriput, dan lain-lain bisa dilihat di gambar ini, ya.
Nah, ini contoh-contoh penyakit akibat dari rokok. Ini gambaran paru-paru bagi perokok akan rusak dan membusuk. Nah, ini cara berhenti merokok. Ya. Yang pertama, punya keinginan kuat untuk berhenti merokok. Harus ada keyakinan dapat berhenti. Sesegera mungkin menentukan waktu untuk berhenti. Berusaha berhenti total atau sama sekali berhenti. Hindari situasi yang mendorong untuk memulai kembali merokok itu. Menyadari keinginan merokok merupakan hal yang wajar. Terus tidak pernah berhenti dan berusaha untuk mencoba. Nah, cara berhenti merokok ada dua cara, yaitu berhenti seketika dan berhenti menunda. Berhenti seketika, bulatkan tekad, mantapkan niat berhenti sekarang juga. Perokok berat dapat meminta bantuan tenaga medis untuk mengatasi efek ketagihan. Ada caranya, yaitu disebut dengan safe terapi. Itu cara untuk berhenti merokok. Untuk yang sudah kecanduan rokok atau perokok berat, untuk adik-adik, apabila ada keinginan dan sudah membulatkan tekad untuk berhenti, boleh meminta bantuan kepada saya, hubungi saya, nanti ada kontak person saya tinggalkan di sekolah ini, ya. Atau tidak saja untuk adik-adik semua, tetapi boleh juga untuk keluarga seperti ayahnya atau keluarga yang lain yang menjadi perokok berat dan punya keinginan atau tekad untuk berhenti merokok, boleh hubungi saya. Nanti saya tinggal kontak person saya di sekolah ini. Kemudian cara yang kedua yaitu menunda, menghisap rokok secara bertahap, ya. Pertama mungkin dengan 2 jam sekali, terus setiap hari dari hari-hari sebelumnya itu selalu berkurang. Hari pertama 1 jam, hari kedua misalkan 2 jam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini gambaran anak-anak yang sudah mulai merokok. Nah, ini yang di bawah, keren tanpa rokok. Kemudian yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin. Ini merupakan kegiatan memeriksa dan membersihkan tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Kemudian, sekolah bebas jentik adalah rumah sekolah yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik berkala tidak terdapat jentik. Kapan sih waktunya untuk membersihkan bak penampungan? Maksimal 1 minggu, ya. Tetapi sebaiknya 2-3 kali dalam 1 minggu, maksimalnya 1 minggu. Karena lebih dari itu, untuk jentik nyamuk sendiri sudah berkembang biak banyak. Nah, dari jentik nyamuk itu sendiri yang menyebabkan demam berdarah. Jadi itu akan lahir nyamuk-nyamuk Aedes aegypti atau yang menyebabkan demam berdarah. Nah, di mana saja sih tempat-tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari itu seperti bak mandi, ember, drum, tangki, dan lain-lain. Nah, yang perlu diganti itu seperti yang di pas bunga, terusnya di
tempat minum burung, lubang pohon, pagar bambu, mangkok, dan lain-lain. Caranya memberantas jentik nyamuk itu ada 3M ya. Karena apa? Demam berdarah itu. Kemudian yang ke-8 yaitu buang air besar dan air kecil di jamban sekolah. Mengapa harus menggunakan jamban? Karena mengingat itu harus menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disentri, tifoid, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Apa saja syarat jamban sehat? Tidak mencemari sumber air minum, jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Kemudian tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, harus tertutup, tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh yang atau kebiasaan yang tidak sehat ya. Buang air sembarangan atau di kebun. Nah, ini di jamban-jamban yang berada di sungai ya. Nah, nanti sungainya sendiri itu airnya digunakan untuk mencuci, untuk mandi, untuk gosok gigi, dan lain-lain. Bagaimana cara memelihara jamban sehat? Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat, tidak ada serangga, kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Bila ada kerusakan segera diperbaiki. Karena jamban itu sendiri kan digunakan juga tidak hanya oleh guru tetapi oleh siswa juga. Jadi nanti setelah sekolah mulai tatap muka, adik-adik pun harus peduli dengan lingkungan sekolah ya. Karena apa? Demi kesehatan warga sekolah ya, seperti adik-adik sendiri, guru, dan warga sekolah yang lainnya. Nah, ini janji PHBS di sekolah atau budaya hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya, ada 8. Adik-adik boleh dilihat di sini ya. Poin-poinnya tadi semua sudah saya jelaskan. Nah, ini protokol pencegahan COVID-19 di sekolah pada masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah atau MPLS. Dilaksanakan secara sistem daring. Rapat oleh satu atau wali murid dengan memberlakukan sesuai protokol kesehatan yang berlaku, yaitu wajib menggunakan masker, kesediaan hand sanitizer di sekolah, kesediaan tempat mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, menyesuaikan jumlah peserta dengan kapasitas ruangan dan menjaga jarak dan duduk minimal 1 meter untuk di ruang kelas.
pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan. Itu kegiatan olahraga. Area sekolah tetap steril, menginstruksikan cuci tangan dan PHBS, memonitor absensi warga sekolah jika memiliki gejala untuk segera ke fasilitas kesehatan, himbauan untuk mengisolasi diri di rumah jika sakit dengan gejala COVID-19 seperti demam, batuk pilek, diare, muntah, dan lain-lain. Nah, tidak berbagi makan dan minum serta tidak menggunakan peralatan secara bersamaan. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk peserta ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit. Sekolah harus menyediakan area isolasi sementara. Terus meminimalisasikan fungsi kantin di sekolah atau secara bergantian kalau untuk masuk ke kantin. Setiap akan masuk ke sekolah apabila nanti kelak pembelajaran tatap muka itu harus ada screening, mewajibkan penggunaan masker dan menghindari kontak fisik. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan sekolah. Screening pemeriksaan awal terhadap semua tamu yang datang. Dalam hal ditemukan adanya siswa-siswi sekolah, pendidikan PDP ditindaklanjuti sesuai dengan protokol penanganan COVID. Membuat denah untuk menjaga jarak fisik. Nah, ini jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan cara makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan rumah atau sekolah, tidak merokok, minum air mineral minimal 8 gelas per hari. Makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian gunakan masker. Jika batuk, tutup mulut dengan lengan bagian dalam atau lengan bagian atas. Jangan menggunakan telapak tangan. Kemudian jangan lupa untuk berdoa. Ini ada etika batuk ya, menggunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang tisu yang sudah dipakai tadi ke tempat sampah. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini cara memakai masker ya, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan masker tertutup dengan rapih ya. Kemudian cara melepas masker. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali. Kemudian sebaiknya tali dirusak. Masker sendiri itu harus dirusak ya sebelum dibuang. Karena khawatir ada yang memungut atau mengambilnya dan digunakan ulang. Kemudian untuk masker itu tekan bagian masker yang kawatnya itu ya, untuk cara pemakaian masker itu supaya rapi dan pastikan menutup hidung dan ke bagian belakang. Nah, ini physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Terus dilarang berjabat tangan, tetap di rumah
sebelum memulai tatap muka di sekolah tetap di rumah. Kalau memang tidak perlu keluar rumah. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya paparkan atau berbagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.